Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Noviana Kusumawardani atau sering disebut dengan Bude Novi. Semoga teman-teman semua berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Nah, saya akan membahas Soul Guidance untuk bulan Februari 2023. Ini energinya untuk bulan Februari jauh lebih positif ya, karena ada Queen of Wands di sini, yaitu secara energi itu mulai membaik ya, secara energi kosmik ini mulai membaik meskipun di beberapa belahan dunia yang lain ada beberapa konflik, ada beberapa pertentangan seperti itu, tetapi Asunggara atas puji Tuhan untuk negara kita di bulan Februari ini relatif jauh lebih baik. Nah, di bulan Februari ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk teman-teman untuk memulai segala hal yang ingin dilakukan ya, seperti kickstart, seperti memulai, seperti membangun fondasi. Misalnya saya ingin menjadi seorang pembaca tarot, mungkin ya Februari mulai belajar tarot. Seperti itu, karena di bulan Februari ini adalah tahun di mana portal ilmu pengetahuan kita sedang terbuka. Jadi kita sedang mendapatkan semacam berkah-berkah Tuhan dalam berupa ilmu pengetahuan. Jadi, ketika ada fenomena apapun, ya, teman-teman harus memakai ilmu pengetahuan, pemahaman yang benar. Jadi kebijaksanaan kita sedang harus diuji, ya. Jadi misalnya ada orang merundung orang lain karena berbeda keyakinan atau paham politik, sebaiknya teman-teman mundur sejenak dan berjarak melihatnya, ya. Karena mungkin bisa saja si perundung ini hanya tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Jadi dengan kata lain, di bulan Februari ini kita harus membuka kacamata kuda kita. Harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, karena ketika kita bisa membuka kacamata kita, kacamata kuda ya, kita akan bisa melihat perspektif kehidupan ini menjadi lebih luas ya. Dan ini waktunya juga untuk teman-teman membangun kembali koneksi-koneksi, silaturahmi. Kalau yang masih ada orang tua, mungkin menengok bapak ibu, ya minimal sering ditelepon atau menyapa. Dan ini sangat bagus untuk Anda membuat closure. Ya, ingat ya, tidak ada yang namanya toxic people. Maksud saya begini, ada toxic people, tapi kalau kita berhadapan dengan toxic people, apalagi ada yang bilang orang tua saya toxic, ingat, sebenarnya Anda harus menyelesaikan hutang karma Anda dengan orang-orang itu. Kalau Anda menghindari, Anda tidak akan selesai. Jadi di bulan Februari ini coba Anda membuat sebuah pemahaman baru. Ya, pemahaman baru. Misalnya Anda bertemu orang toksik ya. Ya, Anda kalau batin Anda damai, pikiran Anda damai, dan melihat orang itu dengan sudut pandang welas asih atau compassion, setoksik apapun tidak akan mempengaruhi diri kita. Ya. Jadi kalau Anda bertemu sesuatu atau bos yang nyebelin, rekan kerja yang nyebelin, bernafas dan dalam batin Anda pancarkan kasih sayang ke orang itu dan doakan semoga orang itu berbahagia. Ya, karena apa? Karena Anda sedang harus menyelesaikan tugas karma Anda dengan orang itu. Segala sesuatu di dunia ini hanya hasil dari buah karma kita sendiri. Jadi tidak ada nasib baik, tidak ada nasib buruk. Jadi kalau di tahun ini atau di bulan Februari Anda sedang mengalami dalam tanda kutip musibah,
ingat, itu bukan musibah, itu hanya buah karma buruk kita sedang berbuah. Demikian juga kalau Anda mengalami keberkahan, yaitu buah karma kita juga sedang berbuah. Jadi baik itu buruk atau baik, yang kita lakukan adalah selalu melakukan kebajikan-kebajikan, ya, agar karma-karma kita makin berkembang dengan baik, ya. Karma-karma baik kita tumbuh dengan baik. Dan kalau karma itu kan tidak bisa hilang, ya. Misalnya Anda menyakiti makhluk, ya pada satu saat Anda akan disakiti. Tetapi kemudian kalau Anda melakukan banyak kebajikan, ya Anda tetap akan disakiti, tapi mungkin levelnya berkurang, ya, atau sedikit. Atau misalnya Anda harusnya karmanya ketabrak motor, kalau melakukan banyak kebajikan ya tetap ketabrak, tapi mungkin hanya ketabrak sepeda. Jadi di bulan Februari ini sebaiknya Anda kembali juga berkoneksi dengan leluhur-leluhur Anda. Ingat, kita punya koneksi kuat dengan leluhur. Jadi ada banyak sekali orang berpikir bahwa misalnya berziarah ke makam leluhur kita itu sesuatu yang tidak bagus. Tidak. Kalau kita berziarah, itu kita mendoakan dan berterima kasih sebenarnya. Itu yang diajarkan almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya seorang sangat dulu aktivis Masyumi, ya. Kalau kita ngomong keagamaan, beliau sangat kuat. Tetapi bapak saya itu selalu mengajak saya ke leluhur-leluhur saya, ke makam-makam leluhur dan mendoakan mereka. Bahkan nggak hanya itu, mengajak ke candi-candi, ya. Karena bapak bilang, ini leluhur kita luar biasa. Kita harus menghormati dan mendoakan mereka dan berterima kasih. Intinya berterima kasih. Jadi ketika Anda berkoneksi dengan leluhur, bukan Anda minta leluhur itu menyelesaikan masalah Anda, tidak. Anda berterima kasih kepada leluhur karena mereka Anda ada di sini. Tentu saja dengan berkat Tuhan, tapi tanpa perantara leluhur kita tidak akan pernah ada. Jadi Februari ini sebaiknya Anda pakai sebagai pilgrimage month, ya. Jadi bulan untuk pilgrimage, untuk berziarah. Ya, syukur-syukur kalau ada yang diberi kesempatan, misalnya yang Katolik pergi ke Yerusalem, yang yang Islam pergi umroh, atau yang misalnya Hindu pergi ke Kailas, atau yang Buddha pergi ke Bodh Gaya, apapun bentuknya, akan sangat bagus untuk berkoneksi dengan para leluhur kita. Paling tidak Anda sertakan dalam doa Anda setiap hari. Sesudah Anda, misalnya yang Islam, sesudah Anda sembahyang, Anda berzikir, membaca Al-Fatihah, dan kirimkan doa. Semoga semua leluhur saya, bapak ibu saya, misalnya sudah yang almarhum, dan leluhur-leluhur saya yang membuat saya ada di dunia ini, semoga berbahagia dimanapun mereka berada. Dan semoga kita bertemu kembali di kehidupan mendatang. Jadi koneksi energi itu tidak putus. Terima kasih banyak. Semoga semua makhluk berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Salam Rahayu. Namaste.